Halo, apa kabar? Kembali ketemu sama kita di Hellcast, Electro Hell Podcast. Ada John, ada bintang tamu. Siapa? Perkenalkan Perkenalkan dulu. Jigo. Siapa orang ini, John? Nggak tahu nih. Aku yang kurang pergaulan kayak ini. Jigo, apa kabar? Oke, kabar baik. Ya. Dan saya terima kasih banyak nih sudah diundang ke Hellcast. Iya. Jigo itu nama aslinya siapa? Nama asli saya sih Inyoman Juniarta, tapi nama dipanggil sering-sering sih Jigo, kadang Jigo Jig. Iya, Jigo Jig. Oh, Jigo Jig ininya Ya. panggilan. Kadang Jigo sih, kadang Jigo Jig. Gitu. Oh. Kok ada Jignya? Jignya ya tahu sendirilah. Tapi saya orangnya baik kok. Iya. Setia. Oke, kita perkenalkan Jigo ini dulu kerja di kapal tapi jatuh ya. Ya. Jatuh dan setelah jatuh jadi sakit. Ya, seperti inilah. Jadi ini namanya SCI, Spinal Cord Injury kalau di kedokteran. Jadi Kalau di Indonesia kan Kalau tulang belakang patah. tulang belakang patah. Ya, lebih simpel spinal. Itu apa kejadiannya udah lama juga? Itu kejadiannya 2012 tanggal 13 Januari. Itu Di Giligio. Jadi dari Civitavecchia kita waktu itu kapalnya transit di Civitavecchia mau ke Savona. Nah, jadi ngelewati di Giligio. Nah, Giligio itu dah terjadi insiden. Ya. Nah, sebelum kita bahas itu tuh, dari kapan mulai kerja pesiar seperti itu? Oke. Jadi saya ceritakan dari kehidupan saya, di kehidupan saya dulu. Saya adalah orang yang normal seperti kalian, seperti orang umumnya. Jadi saya dulu sekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Sebelum itu beli normal kok. Kita Normal. semua normal. Kita sekarang ini normal kok juga. Nah, jadi dari SMP itu saya sudah punya cita-cita pingin kerja di kapal pesiar. Dari cinta. Ya, dari SMP. Jadi karena saya orangnya sering suka petualang gitu, pokoknya jarang di rumah saya dulu. Oke. Pokoknya yang cara nak baling orang cara lubak lah. Pindah turun. Jadi cerita saya SMP dulu saya udah bilang sama orang tua, Pak, kayaknya Sandi SMP mau kerja di kapal pesiar. Tapi orang tua waktu itu setuju sih, karena bapak waktu itu kan mau kerja di hotel. Nah, jadi sebenarnya di hotel Bali Beat itu saya punya jatah dulu sana kan. Jadi begitu waktu pensiun saya masuk ke sana gitu. Nah, di SMP, setelah itu SMA saya mulai sekolah di pariwisata. Itu di SMAP, di Non. Itu saya sekolah di sana. Saya menekunilah sekolah pariwisata itu karena memang niat saya ingin kerja di kapal. Dan juga ya biar bisa berubah nasib lah gitu loh dulu. Berubah nasib, jadi hidup anggaplah dari nol lah hidup. Jadi bisalah berubah nasib. Nah, tekunin, habis itu saya melakukan training segala macam di perhotelan. Sampai itu saya melanjut ke perguruan tinggi. Waktu itu di Akpar Tiatmajaya. Jadi saya nyari diploma 3-nya. Habis itu saya tekunin di sana. Nah, setelah itu saya waktu SMP juga pernah main di musik sih, latihan-latihan musik gitu kan. Saya tekunin dan juga itu saya tekunin sampai saya SMA. Nah, pas saya kuliah kita dapatlah grup yang pas gitu loh. Jadi grup kita dulu 7 orang personilnya. Jadi kita mainnya tapi bukan band-band gini sih, bukan band-band yang kayak punk rock gitu, bukan. Kita bukan underground. Ya, kita alirannya Apa? Semualah alirannya dari top 40, reggae, rock, alternatif, semualah. Karena kita maunya ketuju ke restoran gitu dulu. Kita main restoran, ngamen gitulah. Jadi kita tercapai dulu 1 minggu itu kita main 5 kali. 5 kali main. Sehari itu kita break, sehari itu kita pakai latihan full sama teman-teman. Nah, setelah itu kita tekunin, kita dapat job. Nah, dulu saya kerja di hotel, sempat sih kerja di hotel 3 tahun sebelum saya ke kapal. Jigo main apa? Saya dulu drummer. Drummer ya? Basic saya dulu drummer. Ya, drummer asal-asalan lah. Pemain drum lah ya. Nggak kayak drummernya si siapa, Ru Radikal namanya. Siapa namanya? Ano ya? Oh, itu keren banget tuh drummernya. Itu fans saya banget tuh. Makanya sampai sekarang saya pengen lihat tantangan dia nggak dapat loh. Nanti aja lah. Kita lo kenalin ya. Nah, habis itu
kita main. Nah, saya yang paling bangga dulu pernah main di Planet Hollywood. Kita masuk di sana dulu masukin proposal. Jadi kita istilahnya lulus di sana. Jadi kita diseleksi waktu itu sekitar 1 jam lah. Kita main live di studio. Waktu itu kebetulan teman saya sponsor sih studio waktu itu. Cuman saya lupa nama studionya lah. Cuman beliau udah almarhum sekarang. Kita di sana main, habis itu kita disetujui, ya udah kita main di hari Rebo waktu itu. Nah setelah itu saya berjalan, akhirnya begitu ada lamaran dari kapal pesiar, itu langsung dari Filipina, kalau nggak salah tahun 2005-2006 itulah, 2005 kayaknya, 2005. Udah lama ya? Ya, 2005. Nah, saya coba di sana masuk, akhirnya saya lulus dan saya ngajak teman saya satu nggak lulus, saya lulus, habis itu saya ngikutin pelatihan segala macam. Sampai akhirnya saya bisa bergelut di kapal pesiar. Nah, setelah saya sampai di kapal pesiar, nah itu saya antara mimpi dan tidak mimpi. Ini betulan sih. Nah, sampai saya cubit-cubit tangan saya kan. Oh, ini kenyataan ternyata itu. Nah, sebelum saya kerja di kapal sih, saya stay dulu di hotel lah. Sehari, habis itu baru saya ajuin on board. Setelah itu saya lihat, oh inikah yang namakan hotel berjalan. Saya pikir saya kan di video-video, di majalah-majalah kok kayaknya kecil, baru saya sampai sana, besar luar biasa kapalnya. Jadi seperti hotel lah, namanya makanya dibilang hotel berjalan. Gitu. Berlayar. Ya, hotel berjalan, berlayar itulah istilahnya. Kalau basic di hotelnya apa beli? Maksudnya? Saya di F&B Service Management. Ya, F&B Management lah. Jadi menurut kata-kata dosen sih dulu, kalian ini calon manajemen perhotelan loh, kalian calon manajer loh ya. Saya nggak mikirnya ke sana lah, yang penting saya bisa kerja, udah itu aja dah. Pokoknya siswanya semua jadi manajer. Tapi hotelnya nggak ada. Kalau saya satu kelas saya dulu satu kelas 52 orang siswa kan, satu kelas saya kan dulu angkatan saya. Jadi kalau semua itu manajer, wah siapa yang jadi kru gitu ya. Semua minta jadi manajer. Ya, habis itu saya dapat kerja di kapal. Nah dari situlah saya mulai belajar bagaimana sih menyesuaikan dengan orang-orang luar lah, bergaul sama orang-orang luar. Nah, mulai kerja di kapal tuh tugasnya ngapain? Saya pertama kali di Galley Utility. Itu posisi saya di dishwasher. Nah dulu pas saya interview sama orang Filipina, itu siapa yang namanya lupa saya orang Filipina. Dia nanya, kamu mau nggak di posisi dishwasher? Ya udah, pokoknya saya niat saya, yang penting saya berangkat gitu ya. Saya sudah lulus, yang penting saya berangkat. Oke, saya ambil, saya bilang. Oke, no problem. I will work in the ship with the hard job, no problem, saya bilang. Habis itu setelah saya di kapal, wah ternyata di luar dugaan, nyuci piring tuh sampai 5.000 loh. baru sampai di kapal lu udah langsung ngambil kerjaan, karena di kapal itu sistemnya kita masuk di kapal, kita embark di kapal, yaitu kita harus sudah siap. Kita sudah siap kerja di kapal, jadi nggak ada yang paling cuma supervisornya memerintah 3 kali lah. Kamu lakukan ini. Nah, besoknya lagi disuruh kamu lakukan ini. Dan 3 kali itu kita udah dilepas. Gitu. Tapi nyuci piringnya pakai alat kan deh ya? Pre-wash. Soalnya ini pakai pre-wash. Nah itu sih cuman setengah kontrak aja sih, cuma 4 bulan. Setelah itu saya dipindahkan ke night cleaner. Night cleaner itu kan dikategorikan Galley Utility lah. Nah night cleaner itu saya tugasnya bersih-bersih di kitchen setelah servis itu selesai gitu. Jadi jam servis itu selesai kurang lebih jam 11, setengah 11 sampai jam 11 lah. Itu udah mulai saya cleaningan sampai selesai pokoknya. Nah jadi kerjaan itu kayak kerjaan borongan gitu loh. Kalau nggak selesai ya terus kita kerja, makanya lebih cepat lebih baik gitu. Makanya saya fokus kerja dulu. Padahal perut udah lapar sih. Cuman tahan-tahan aja. Tapi kalau di kitchen kan biasanya ada aja makanan lab. Nah, kita bisa sih masak sana. Cuman saya waktu itu kan karena first kontrak kan saya belum berani kan. Masih penyesuaian lah. Saya takutnya nanti karena dulu saya berangkat dengan modal panas lah. Saya minjem dulu. Kebetulan saya dulu pas waktu kuliah sama kerja sama main musik itu saya bisa nabung dan bisa sampai beli VW Kodok. Mobil VW Kodok sampai sekarang itu masih saya pelihara karena itu story-nya luar biasa memang. Itu pertama kali saya bisa cita-cita pertama kali saya bisa beli mobil, ya itu dah VW Kodok saya. Tapi cita-cita saya dari SMP kepingin dulu, orang tua enggak setuju karena mobilnya udah tua. Habis itu spare part katanya enggak ada itu kan. Setelah saya pelihara VW Kodok ya nyata gampang banget gitu loh. Gampang carinya gitu. Kalau kita nggak bisa nyari di Bali ya udah Jakarta aja. Asal ada uang.
Pipis utama. Nah, setelah kerja di kapal, ada kembali reuni sama bandnya atau gimana? Pinginnya sih reuni kita sama band-band kita yang dulu, cuman mereka ada beberapa kesibukan kan. Jadi vokalisnya orang penting juga sih. Bukan orang penting, orang sibuk lah. Jadi kadang dia ke Malaysia kan nginiin apa namanya? Dia kan masuk di gini komunitas motor besar loh. Harley. Bukan Harley, kayak CBR, motorsport dulu. Motorsport. Ya, jadi kalau vokalis cewek saya kemarin udah bulan-bulan lalu pernah saya chat dia. Ayo dong kita kumpul. Dia koknya siap lah. Itu band yang main dulu. Ya, namanya Guet Band lah dulu. Guet Band. Oh, Guet. Ya, Guet Band. Terus pertama kali pesiar tuh balik lagi beli. Ya. Berangkatnya kemana? Di kapal, kan ada kapal yang Eropa yang. Ya, saya dulu cruise-nya tetap Eropa. Oh, Eropa. Karena saya nggak mau ngambil Amerika dan Asia. Kenapa? Karena kalau di Asia tuh dulu gaji kita kan sesuai di Asia. Oh iya. Jadi nggak berkurang dia. Kalau Amerika? Kalau Amerika dulu karena posisi saya waktu itu kan masih di Gale. Iya. Saya nggak mau ngambil karena USP-nya dulu setiap seminggu. Itu yang saya tahu. Sorry apa? USP itu inspektor dari luar itu masuk ke kapal, dia mengecek semua kebersihan, pokoknya sanitasi itu yang paling utama di kapal. Itu mereka cek. Jadi kalau ada yang problem, ya kapal itu diikat dulu. Istilahnya di sanitasi dulu lah, pokoknya di refresh lah kapal dulu lagi seperti itu. Makanya saya nggak mau dulu ngambil kurs Amerika. Bukannya nggak mau, belum siap dulu. Karena kondisi di Gale dulu kan ya kerjanya memang berat sih. Iya. Berarti yang di Eropa itu lebih maksudnya lebih santai lah ya. Lebih santai karena company-nya dulu kan memang Itali punya gitu. Jadi dia belum kerjasama dengan, masih otodidak lah dia dulu. Masih sendiri dia. Masih sendiri. Ya, makanya dulu gajinya dia beda. Dia Costa Cruiser tuh dulu euro sendiri dia gajinya. Oh gitu. Ya, paling besar gajinya. Dan dia sendiri yang seperti euro gajinya gitu. Sama Queen Mary itu kan punyanya, kalau nggak salah England punya. Itu gajinya kan pounds, tapi susah sih kalau ke England dulu. Kalau kita betul-betul bahasa kita tuh grammarnya bagus, diterima di sana. Karena orang Inggris kan ya katanya sih kebanyakan kan orang-orang kayak raja gitu loh. Jadi nggak boleh ngomong kasar lah. Soalnya saya dulu pernah ngobrol sama orang Inggris pakai bahasa Indonesia, bahasa slengaan lah, bahasa Inggris biasa lah gitu. Jadi dia nanyanya gini, can you speak properly please gitu dia. Nah dari sana saya mulai jaga jarak kan. Berarti harus betul-betul grammar, harus main sama orang. Tapi nggak semua sih, cuman yang saya tahu, yang saya pengalamin seperti itulah. Makanya saya tanya dulu, where are you from? Kalau dia bilang England, ya udah saya paling nggak nice to meet you, paling nggak gitu, cukup dah. Kalau orang Australia lain lagi, orang Amerika, Jamaika apalagi ya. Kalau Jamaika kan yo paling gitu. Iya man. Tak gini lah, ya man. Pertama dulu pernah saya kenal sama orang Jamaika di kapal kan. Ya man. Tak tanya dia, kenapa kamu tahu nama saya Nyoman gini? Bingung dia. Nah, karena saya Nyoman. Nah, teman saya ada lagi Wayan kan namanya, Wayan siapa? Ya man gitu. You wrong, my name is not Nyoman, my name is Wayan tuh dia. Saya baru Yaman, dalam arti kan Yaman gitu. Iya. Yaman. Gitu. Kira Nyoman, tahu dia nama saya gitu. Awang gue. Jadi kelucuan, kesedihan, kemarahan, pokoknya depresi, banyak lah di kapal tuh, komplit di sana. Kadang kita sedih, kadang kita gembira, pokoknya komplit dari sana. Ya, apa enaknya kerja di kapal? Coba diceritakan sedikit. Yang paling enak sih pertama ya dulu salary lah. money. Jadi yang kedua kita bisa traveling kan, bisa kemana-mana, kita bisa istilahnya, kasar orang keliling dunia gratis lah ya. Keliling dunia gratis. Rago beten, maaf ya, rago beten ngencah ini. Rago beten kene ini, rago beten kene ini. Gitu lah mati. Tapi yang positif lah, yang negatifnya nggak jauh kan. Kalau biasanya turun dari pesiar kan pasti dah kayak misalnya kan mereka pasti bersandar di mana gitu. Ya betul. Jadi beli keluar pasti pengen, maksudnya. Kalau jam saya masih kerja belum bisa, tergantung bos sih. Kalau supervisornya bilang hari ini saya day off setengah hari, ya bisa saya keluar. Emang harus, maksudnya 1 harian gitu ya keluarnya? Tergantung potnya. Kalau pot paling mahal kan yang di Prancis ya paling mahal. Itu harga pot per 4 jamnya kalau nggak salah 400.000 apa 40.000
euro itu. Maksudnya Sekitar gimana tuh, Li? Parkir ya? pot parkirnya kapal. Kapalnya? Ya, jadi pot kayak di benua dulu. Ya. Bukannya dia berhenti gitu, maksudnya sehari 2 hari gitu? Itu udah tergantung. Kalau di Palma karena murah potnya, ya sehari overnight namanya. Lama itu 1 hari aja lamanya? Ya 1 hari aja. Tergantung kalau setelahnya kapalnya dredok, itu servis, dicat ulang di sebagian kapal yang ada kerusakan, itu bisa 3 bulan redok. Oh iya. Gitu. Ya, kalau 3 bulan redok itu kita cuma 8 jam kerja sih. Tamunya ngapain ya kalau 3 bulan kita parkir? Maksudnya tamunya? Ya. Tamu yang di kapal? Ya, tamu yang di kapal. Kan enggak masukin kapal, enggak masukin passenger dia. Iya. Jadi masih redok kan. Jadi tamu yang terakhir umpama masih ada sisa tamu, umpama kemana kayak anggap dari Bali, umpama dia terakhir di Jakarta jadi turun sana dulu. Setelah itu baru balik ke redok. Udah nggak ada tamu lagi itu. Gitu. Setelah redok baru masuk tamunya. Dulu zamannya bahasa masih di kapal, saya pernah berpikiran begini. Coba dong 50% aja ada tamu di kapal ini. Nah bisa selama saya kontrak tuh paling 100%, 110, 120%. Serius. Sampai kamar ekstra itu loh, roomnya passenger ekstra itu bisa dipakai lagi. Makanya saya dulu pertama itu udah digali itu 5.000 piring tuh. Nah habis-habis saya cuci loh. Ini dari mana piringnya lagi nih? Per hari. Setiap hari tuh jamnya dinner, jamnya breakfast paling ratusan gitu loh. Karena tamunya kan banyak keluar ya. Pas ngepot breakfast tuh, jam lunch banyak keluar. Nah pas dinnernya itu udah. Tipe-tipe tamunya apa nih, Bli? Berbagai macam negara sana. Maksud saya seperti orang-orang yang sudah maksudnya berumur. Berumur ada sih. Ada yang berumur ada. Jadi hospital juga ada. Tamu maaf ya, tamu meninggal tuh hampir sering loh terjadi di kapal. Ya, karena mungkin umurnya sudah tua, dia menyisakan hidupnya di kapal gitu. Ada juga yang seperti itu. Oh gitu ya. Jadi pada waktu ada passenger meninggal itu kapal itu secara emergensi dia ngepot. Oh gitu. Ya, untuk nurunin jenazahnya passenger. Gitu. Kalau sehari-hari ngapain sih tamunya di kapal? Paling ya pokoknya happy aja sih. Dalam artian banyak saya tamu dia buang-buang duit gitu loh. Ya karena lengkap di sana judi kasino ada. Pokoknya party lah gitu loh. Habis-habisin uang kan? Iya, habis-habisin uang. Jadi kalau kalian punya recehan, buang recehan boleh. Ya nanti kita ke sana lah ya. Kapal selam lah ya. Kamu naik kapal kongkang aja udah habis duit rumah. Jangan kayak naik kapal siaran. Oh iya, mereka buang-buang uang, kita kerja sana nuduin uang. Iya. Makanya di kapal lu, saya kadang-kadang mau masuk kasino tuh berpikir lu. Karena satu uang saya kan uang panas. Saya pinjam soal uang lu. Iya. Pun timbangan kalau saya menang, kalau saya kalah nggak bawa uang pulang kan malu. Saya kepikiran memang kalau misalnya kita kerja sana dapat gaji, main kasino, kalah yang menang tamunya. Loh, kita udah kerja, dia menang tamunya. Loh, duit kita diolah. Ya janganlah buat kalian tuh yang masih struggling pesiar tuh. Tahan lah, gini-gini. Kawan cuma spirit kawan. Ya memang sih kalau pingin kerja kapal tuh satu sih kita harus kuat mental sih. Iya. Soalnya di sana apa aja bisa bang. Temanku lu pesiar gak judi sweet judi. Ya saking gininya lo mungkin sama-sama gini loh. Apa namanya mungkin di tempat kalau kan punya apa namanya? Kamar itu apa kalau bahasa di cabin. Cabin tuh. Di cabin ya. Satu cabin berapa orang biasanya kalau gini? Kalau kapal besar itu satu cabin 2 orang. 2 orang ya. Jadi 2 orang, toiletnya 1, sebelahnya 2 orang gitu. Jadi 4 lah satu cabin. Tapi kalau kapal kecil itu sini 4, sini 4. Jadi kan 8 total. Kamar mandinya 1. Nah, yang jadi problem apa? Ketika kita mau emergency ke toilet. Sekarang ini ke toilet nih. Ini ke toilet. Habis itu kita sedetik aja telat udah ini masuk ini jadinya waduh repot jadinya. Oh nggak ada di luar cabin tuh ada toilet lagi yang model ada sih cuma kan jauh tempatnya. Oh jauh gitu ya. Mancang ke itu bawa beras basan. Nah ini juga pertanyaan yang sering pengen saya tanyain sama teman-teman yang pesiar Mang. Kalau kalian libur itu ngapain di kapal? Di kapal tuh nggak ada libur loh sebenarnya. Nggak ada libur. Nah liburan kita tuh pada waktu kita pulang. Nah itulah liburan kita. Oh gitu. Jadi kan kadang-kadang ada yang pulang 2 bulan, 3 bulan kan. Itulah liburan kita. Jadi di kapal tuh setiap hari ya kita kerja. Oh gitu. Karena satu orang, contoh umpama ada orang yang mau disembak.
dia sudah habis kontrak kan. Iya. Pengganti ini belum datang, ya dia nggak boleh pulang dulu. Oh gitu. Iya, dia nggak boleh pulang dulu. Apalagi orang deck utility. Deck utility itu kan dia bertanggung jawab di kapal sama deck engine utility itu kalau orang satu pulang seandainya minus satu aja itu kapal nggak boleh jalan. Satu orang aja kurang tuh di deck di engine utility itu kapal tuh nggak boleh jalan. Iya, berisiko juga. Berisiko kan, itu karena sudah ada masing-masing tanggung jawabnya gitu. Oke. Jadi kalau seandainya satu orang tanggung jawabnya dua kan bercabang otaknya ini gitu. Karena mesin itu kan paling utama di kapal. Kamu pasti kira libur tuh bisa mancing di kapalnya. Iya, kan maksudku kayak santai gitu. Mancing di laut. Kalau bagian staf kapten gitu bisa kok mancing di laut kok. Bisa di atas kapal lo. Oh boleh. Jadi dapat ikan kita langsung bawa ke saleta, suruh bantu cooknya di dalam, suruh masakin mau dia kok. Oh gitu. Boleh kok. Tapi itu yang pangkatnya staf kapten ya. Kalau orang-orang kita kru gini ya dimarahin. Dipulangkan kamu kan. You tomorrow going home If you not going home you have problem here. Jadi itu mah kalau orang-orang luar tuh dia profesional ya, maksudnya kerjaan satu orang. Serius? Ya itu dah. Nggak kenal ya sama orang-orang Indonesia. Bisa segala ya. Satu orang bisa ngerjain 3. Nah, saya dijak ngorto supir kapal. Pak saya ngadi ngoyong hijab gitu. Ada belum ini. Gitu. Sing ngidang lah. Terus kemudian langsung lanjut ke kenapa kondisi Billy bisa seperti ini sekarang? Nah, ini dia. Isi nangis tak ya? Enggak lah. Nah, jadi waktu itu 2012 sebelum kecelakaan ini, kapal pesiar Costa Concordia ini, saya sebelumnya nelpon istri istri saya sekarang kan dulu saya masih pacaran. Iya. Nah, saya nelpon keluarga bahwa saya mau nikah pulang kan. Saya mau nikah, saya sudah punya planning soalnya. Pas di kapal. Okay. Saya 4 bulan di kapal. Sebenarnya saya sudah punya istilahnya pinget sih. Waktu sebelum saya berangkat tuh saya kecelakaan di daerah Hubung. Itu bis nabrak VW Kodok saya. Padahal VW Kodok saya baru habis ngecat tuh. Jadi 2 bulan sebelum saya pulang VW Kodok saya udah clear lah, udah beres. Tinggal saya bawa aja. Begitu saya bawa kurang lebih 5 harian atau seminggu tuh saya bawa iseng saya keluar kan. Minum sama teman lah. Habis itu pas di Hubung tuh saya tabrakan. Nah dari sana ban VW Kodok saya di depan tuh patah. Nggak bisa jalan gitu. Sebenarnya itu udah saya punya feeling sih. Cuman saya nggak sih di kecelakaan itu. Nah jadi begitu saya berangkat itu 4 bulan saya di kapal, saya nelpon pacar saya, aku mau 6 bulannya di sini ya. Habis itu aku nikah, habis itu aku balik lagi ke kapal. Balik baru saya mau cuti setahun gitu. Nah habis itu pacar saya, istri saya sekarang jawab terserah Jigo gitu aja. Tapi saya berpikir lagi ini 2 bulan lagi ini lumayan loh gajinya gitu saya. Nah ngidang lah melibir ben 6 dasokrat lah gitu dah. itu dah pikir saya kan. Habisin aja dah kontraknya nah. Saya sempat nelpon juga bapak kan. Pak mulai ini yang ke nganten lah. Bapak saya kan udah oke aja sih. Sudah nanya Banten semua lah. Jadi modalnya sekian dah sudah pikirin kok sekian bakalan habis gitu loh. Oke lah habis itu saya lanjut aja lah kontraknya sampai habis. Nah seminggu sebelum saya pulang itu kapalnya terjadi insiden. Nah itu memang sih kesalahan kapten kan. Semoga Kapten Sketino, semoga kamu mendengar ini ya. Long time I will see you. Gimana ceritanya tuh? Nah, juga lagi ngapain gitu? Saya lagi kerja waktu itu, jam kerja. Jadi sempat sih saya nge-gym waktu itu kalau nggak salah jam 6 sore kan, jam istirahat saya kan. Saya sempat nge-gym sejam. Habis itu jam 7 saya kerja. Itu saya kan dulu di store utility. Udah pindah posisi sih saya di store utility. Itu saya mindahin barang, dalam arti saya loading namanya kan. Mindahin barang pakai forklift, tau nggak forklift yang di kargo dulu. Nah itu saya kendarain, habis itu saya beres-beres. Nah kalau nggak salah jam 8.30 itu kapalnya kayak geter gitu loh. Kayak geter gitu loh. Ini posisi Mas sudah di tengah kapal saya di Zero. Tengah laut maksudnya kapalnya? Udah jalan. Udah jalan. Baru dari Civitavecchia mau ke Savona. Jadi kan lewatin Giligio nih. Nah, itu saya ngerasain kok kapalnya getar gitu. Saya pikir mungkin nih engine-nya karena tempat saya kerja kan di bawah engine. Jadi saya di atas engine, tempat saya kerja deck 0, jadi engine-nya di deck C dia. Jadi di bawah lah. Di bawah. Itu getar dia, habis itu saya pikir paling
mesinnya masalah ini. Iya. Tapi normal lah gitu. Kesannya paling karburatornya dah. Itu udah paling masalah lah di kapal. Habis itu lama-lama ada 30 menitan kok kapalnya miring gitu kan. Pikir saya miring. Nah, jadi barang-barang saya di store jatuh semua. Iya. Kayak buah-buah tuh jatuh karena posisi kapal kan miring jatuh. Habis itu forkliftnya itu lupa saya ngunci waktu itu karena saya kan masih prepare kan. Iya. Nah, itu di dalam store saya tuh tempat saya kerja tuh jalan dia gini forkliftnya. Kena wuling tuh. Hampir saya kena kan. Ini kenapa nih kapal gitu saya kan. Habis itu saya keluar. Saya lihat karena di depan office saya tempat kerja itu kan ada cabin crew. Itu di DA dia. Itu saya lihat kok orang basah semua dia. Tadi ada beberapa orang bilang leaking downstairs itu dia leaking gitu pikir saya. Loh kenapa nih? Bos saya lihat airnya masuk ke air pusaran. Wah ternyata bocor nih kapalnya. Tapi saya belum berani nge-store kan. Iya. Habis itu belum ada tanda apa-apa dari kapten. Habis itu sekitar berapa menit tuh baru bunyi alarm leaking. Baru saya tinggal gitu. Karena kapal udah mulai miring. Iya. Saya nggak saya tutup pintunya. Karena kunci store itu saya yang bawa. Karena waktu itu saya penanggung jawab kan. Saya lari. Bukan sih lari, saya jalan ya. Kedua karena alarm emergency udah suara kan. Jadi saya harus ke master station. Nah, habis itu saya ke cabin dulu. Saya ngambil dokumen semua. Karena saya berangkat tuh kan bawa ijazah semua kan. Saya ambil itu dokumennya. Habis itu gaji saya tetap saya ambil di safety box di lemari kan. Itu saya ambil, saya keepin. Habis itu saya lari ke master station. Nah untungnya waktu itu kaki saya nganjel pintu di cabin. Kalau itu tertutup karena udah blackout kan. Kalau itu ketutup, saya kekunci di kamar. Jadi nggak bisa buka tuh. Kecuali dicongkel. Nah waktu itu banyak kru ya, pada waktu itu kan banyak ada beberapa kru yang masih istirahat kan. Jam istirahat, jadi dia ketiduran mungkin nggak tahu kan. Nah itu udah banyak yang kejebak di cabin. Makanya beberapa ada yang meninggal di cabin karena kejebak. Dan juga passenger bayi pun ada yang meninggal satu. Nah begitu saya lari ke master station, saya lihat kapal udah miring. Ini kenapa ini kapal pikir saya gitu kan. Nah habis itu nurun skoci semua. Wah ini asli tabrakan nih. Nah pertama saya keluar, saya lihat, saya kira itu kapal kan. Saya kira tabrak gini kapalnya. Ternyata ini pulau nih. Ini pulau kayak pulau gitu loh, kayak apa bukit-bukit gitu. Nah, habis itu saya dengar dari helmsman itu katanya nabrak karang dia. Loh, kok bisa ya kapal secanggih ini? Nah, dari sana saya dengar beritanya itu udah dibilang kaptennya lagi error dia. Jadi kapal itu sebenarnya nggak bisa masuk ke kanal. Itu kapten memerintahkan masuk gitu katanya. Ya udah, helmsman di sana kan supir kapal helmsman namanya. Helmsman itu kan nggak bisa bilang apa dia karena sudah komando dari kapten karena kapten penguasa di kapal. Ya udah jalan nabrak, kena itu dah akhirnya. Nah sempat saya di luar tuh selfie gitu sih. Habis itu saya lihat orang panik semua kan. Dalam arti saya ada orang jatuh juga kan, itu saya lihat, jatuh dia no. Dalam arti saya kan, pasti sakit tuh gitu kan pikir saya. Nah habis itu saya naik kan. Karena posisi, nah ini nggak ada posisi kapal, ini lebar kapal ini kan 45. Jatuhnya di mana tuh? Yang dari atas jatuh. Nah yang beli lihat ke bawah. Dia ada di sini mungkin ke planting dulu. Ke planting gitu. Ya, paling kayak Titanic lah. Iya. Tapi Titanic itu kan gini dia. Nah, ini miring gini kan. Samping. Nah, ini sempat saya naik ke atas, itu sempat ada beberapa passenger kan. Saya buangin tali, saya tolong dia dari bawah kan saya naikin semua. Karena waktu itu yang waktu saya injak tuh di deck itu kan airnya masuk sekaki saya sini. Masuk, habis itu saya naik lagi paksa karena airnya masuk kan. Saya naik lagi ke deck 5 karena di situ master station saya. Nah waktu itu memang sih kesalahan saya masih pakai sepatu kerja. Ntar lu, master station tuh di atas apa masih di bawah dia? Master station saya di atas. Master station tuh istilahnya begitu ada kejadian emergency kita ini loh tempatmu. Okay. Oh, enggak di atas kapal tuh ya? Di deck 5 ada tuh, masih di atas kapal, di depan kapal loh. Oh iya. Nah, di deck 5 ada loh. Jadi semua kru tuh punya deh master station masing-masing. Cuma saya waktu itu kan pas dapat di depan. Jadi jauh dari Skuci kan. Kalau yang dekat maaf ya. Kalau yang dekat dari Skuci itu gampang, dia tinggal naik Skuci udah selamatkan diri gitu kan. Saya kan masih ngeraba-grepe di sana, masih ada beberapa saya tolongin kan. Habis itu saya berpikir, ini kayaknya airnya mulai masuk nih. Paksa saya naik lagi kan. Nah begitu di atas, itu saya mau loncat. Saya takut loncat, karena ini robek lambung kapalnya berapa gitu saya kan. Nanti takutnya saya loncat,
saya masuk ke dalam di apa? Di baling-baling. Karena kan pas air masuk itu kan nyedot dia. Nah itu saya takutnya nyedot karena saya lihat kok banyak pelampung yang kosong itu nggak ada orangnya, kemana ini? Kan karena kalau life jacket di kapal itu kalau dia kena air itu ada namanya life emergency kan hidup sendiri dia. Itu saya lihat banyak kedip-kedip loh. Ini kok semua nggak ada orangnya nih. Oh pikir saya dah jangan-jangan dia masuk ke dalam gitu kan. Makanya nggak berani terjun saya. Mendingan saya turun. Pas kapal posisi seperti inilah, anggap dan 60 derajat kan. Itu saya coba turun dari sini. Nah pas pertengahan itu dah kapalnya mulai miring jadi 90 derajat. Nah itulah saya kepleset. Tapi saya sempat pegangan. Ada besi kayak pegangan pinggir di tangan. Nah situ saya sempat pegangan. Jadi saya lihat pas pegang itu jam berapa itu ya? Kalau nggak salah jam 10-an lah kurang lebih. Jam 10 lebih lah, 15 kayaknya itu. Siang. Nah malam. Malam. Dan cuaca dingin. Gelap tuh, cuaca dingin. Kalau nggak salah, 13 derajat Celcius kan nggak salah suhunya itu. Wih, dingin. Nah habis itu saya pegang tangan di sini. Itu karena saya udah kram. Apalagi saya sih nge-gym kan sorenya, nggak dapat istirahat kan. Nah ini dah mulai perlahan turun seperti ini. Ini kan besinya di sini. Coba gelantungan nih. Nah saya ngeliat ke bawah. Pertama yang saya pikirkan antara hidup dan mati ya dah. Karena saya lihat di bawah tuh, tinggi banget. Ini saya jatuh udah pasti mati dah saya gitu dah. Tapi Swechan Widi juga. Habis itu saya pegang ini sampai saya seperti ini tangan saya. Udah nggak kuat dah. Ya udah lepas tuh langsung jatuh ke bawah. Habis itu udah nggak ingat apa lagi dah. Udah nggak ingat jadinya. Udah nggak ingat saya. Udah blank dah otaknya. Udah hitam gitulah. Udah nggak ingat ya. Nah yang paling anehnya kan saya waktu itu kan mungkin di laut ya dapat tenggelam di laut atau itu udah yang anehnya ada teman saya bagian bar Haji siapa namanya lupa saya loh. Nah itu katanya saya manggil Hajinya padahal malam loh kita nggak tahu orang mana kan gitu. Hajinya pun bingung siapa ini baru lihat Jigo gitu. Akhirnya Hajinya katanya mantu saya tuh katanya saya manggil Ji tolong saya Ji gitu. Padahal dia udah nggak ingat apa mah. Itu dah kalau orang Bali bilang kan Swechan, makanya Jik bilang Swechan Widi leluhur gue nu dikasih Jigo nih kesempatan untuk ya bernapas lah ya. Karena pada waktu sadar ini saya orang garam semua loh. Ini mungkin saya kan udah di deep water tuh, istilahnya udah di laut lah. Nah itu dah ada teman saya beberapa kan bangunin saya kan, Jigo diginin. Teman saya sih cerita. Karena saya memang nggak sadar, udah nggak ingat apa. Teman saya bilang, kalian juga mati no gitu katanya. Habis saya mungkin dilari ke rumah sakit, entah pakai apa, nggak tahu saya. Nah, begitu saya sadar, itu saya di ruang ICU. Nah ini sudah pakai selang, ini wah banyak selang, saya nggak bisa gerak waktu itu. Udah istilahnya, udah pasrah aja dah itu loh. Karena pas waktu saya sadar saya lihat sih ada 3 dokter sih. Nah cuma dia digini pipi saya itu saya masih ingat tapi kayak apa ya istilahnya nyap-nyap gitu loh orang Bali bilang tidur nyap-nyap dulu. Habis itu baru setelah saya ingat banget saya baru nyadar, saya di mana gitu loh. Nah jadi akhirnya untungnya dokternya ya bisalah bahasa Inggris sana kan. Jadi kita komunikasi. Jadi dokter pertama nanya tuh nomor telepon keluarga saya yang bisa dihubungin. Habis itu tempat sih kayak lupa bingung gitu loh. Padahal nomor orang tua saya tuh saya paling ingat tuh. Bisa lupa loh. 3 hari baru bisa saya ingat nomor itu. Nah setelah dicek kepala sih semua. Dan waktu itu saya sudah di dalam keadaan operasi udah istilahnya udah stay gini lah. Nah, coba bayangkan waktu itu saya pun sendiri kan keluarga enggak ada, teman enggak ada, orang terdekat enggak ada. Dengan orang lagi ya. Dengan di posisi seperti itu coba bayangkan loh. Siapa udah pasrah aja dah. Nah begitu saya sudah bisa beradaptasi kan, udah bisa diajak ngobrol sama dokternya bertahap lah. Kalau nggak salah sekitar 2 bulan 3 bulanan itulah. Saya masih stay di Hospital Siena namanya. Itu di lantai 25 saya kalau nggak salah. Nah habis itu saya dipindahin ke Kareji Hospital. Kareji Hospital ini tempatnya untuk kayak direhabilitasi itu loh, untuk yang spinal injury itu loh. Habis itu saya dipindahin, saya diajak ngobrol di dalam mobil, itu saya nggak tahu jalan mana, karena mobil ambulan itu kan setelah dipindahin itu juga udah tahu nggak apa yang terjadi dalam belum. Saya pikir ini mungkin masih dalam
tahap penyembuhan gitu. Memang terbaring aja gitu ya? Iya berbaring nggak bisa ngapain, udah nggak bisa ngapain, makannya jadi disuapin gitu, udah nggak bisa ngapain. Habis itu dipindahin saya ke Siena Hospital, ke Careggi Hospital, itu di kota Firenze, itu rumah sakit terbesar di Eropa. Nah, jadi saya dipindah ke sana. Pertama saya dimasukin ke Red Room, masih ingat saya itu. Red Room tuh dalam arti kita masih dalam keadaan ya belum bisa ngapain lah. Iya. Nah jadi di sana saya belajar duduk kan, di pakai bed itu loh, belajar duduk. Itu saya makan dulu, saya ikat pakai tali di sini. Karena posisi tangan saya masih lemah dulu kan. Habis itu nih gini dah, kayak sendok saya makan tuh kan. Saya belajar, habis itu ya memang sih support dari dokter di sana juga sih sama nurse tuh sangat-sangat luar biasa support mereka. Nah, setelah itu begitu saya bisa komunikasi, nah gini, habis itu saya jajak ngobrol sama dokternya. Saya tanya, "Ini saya kenapa?" saya bilang. Nah, dia bilang, "Kamu spinal injury itu dia, spinal cord injury." Spinal cord injury itu apa? Saya bilang. Nah, jadi dilihatin dah saya foto rongsennya, MRI lah, MRI. Itu saya dilihat nih bahwa di torakal 78 saya itu patah gitu loh. Saya pikir, terus untuk kedepannya saya bagaimana? Saya bilang kan. Saat ini sementara kamu duduk di kursi roda dulu nanti. Nangis saya langsung waktu itu. Yang pertama saya pikirin, VW kodok saya nggak bisa nyopir nih itu dah, nggak bisa saya bawa nih gitu dah. Itu pikir saya pertama. Habis itu ya udah pasrah aja dah. Habis itu dokter di sana sih sama nurse ngasih saya support, terus kan support. Habis itu udah bisa saya makan, udah bisa diajak terapi, pelatihan, pindah saya ke Yellow Room. Nah Yellow Room itu saya menghadapi terapi di istilahnya fisioterapi lah. Nah saat Digo tahu diponis seperti itu, orang tua udah tahu nggak sebelumnya? Belum tahu. Udah ada yang ngabarin? Belum tahu ya. Setelah saya udah 6 bulan di kapal, di rumah sakit, baru orang tua ke Itali. Tapi orang tua tahu kalau kecelakaan itu? Kecelakaan itu tahu karena di info dari KBRI kan. Nah di KBRI, jadi saya sempat nelpon sih juga waktu masih di Siena Hospital karena udah bisa dihubungin. Sempat bicara ya sama orang tua. Saya bilang, "Pak, yang sengengken ini kok baik-baik kan?" Gitu. Tapi saya nggak tahu bakal seperti ini. Gitu. Setelah di Firenze di Careggi Hospital itu, nah baru saya tahu kan dijelasin sama dokter. Tapi kemungkinan kata dokter, kamu bisa berjalan lagi asal kamu rutin terapi. Yang paling penting itu kan hidroterapi. Hidroterapi itu renang dia. Renang. Jadi renang kayak di sini susah sih di Bali ini masih susah karena saya sudah tanyain ke kemana-mana. Yang cuma ada kan di Jakarta sama Solo. Itu renang terapi sih. Kita pelatih renang banyak sih, cuma kan ada stepnya untuk spinal injury gitu. Gimana step-stepnya? Saya pernah sih dilatih di waktu di Itali selama 2 minggu sih. Basicnya aja saya dilatihanin. Nah jadi itu dah saya masuk di Yellow Room dengan pelatihan itu saya ikuti. Nah dokter di sana cukup bangga sih ngelihat saya loh. Karena perkembangannya cepat gitu loh. Saya 6 bulan itu udah bisa duduk, udah bisa belajar duduk, saya duduk di kayak kursi yang spon yang pakai karet tuh yang ada anginnya tuh loh. Saya dilatih lempar bola, saya tangkap lempar bola. Jadi saya belajar keseimbangan. Dulu saya duduk di kursi roda tuh orang pegangan gini, nggak berani lepas tangan karena kayak bayi baru duduk loh. Nah itu udah kayak mau jatuh gitu loh. Makanya saya pegangan gini terus. Nah, habis itu dilatih saya terus sampai saya bisa saya duduk. Nah saya tanya sama dokter di sana, "Dok, selain saya orang Indonesia, ada nggak Indonesia lain yang pernah di sini?" Ternyata saya pertama kali pasien spinal cord injury yang ada di rumah sakit itu. Dan perkembangannya cepat gitu. Biasanya sampai 2 tahun katanya baru mereka tuh bisa belajar duduk gitu loh. Makanya itu dah dikasih semangatnya mereka ke saya gitu loh. Dikasih semangat terus, dipacu gitu loh. Nah habis itu saya udah bisa duduk di kursi roda. Karena kursi roda ini kan saya dapat dari sana sih, dikasih sama pihak rumah sakit karena ini memang untuk mandiri. Jadi itu dari pihak Kursel, kompani Kurselnya datang, saya diukur dulu. Jadi nggak sembarangan pakai kursi roda ini. Diukur dulu berapa lebar, biar dia tahu gitu kan posisinya. Memang khusus untuk beli sendiri ya? Ya ini khusus. Habis itu setelah saya belajar kursi roda, saya duduk, saya tanya, "Akankah saya seumur hidup pakai ini?" Saya bilang. Nah dokter nggak bisa jawab kan. Nah setelah itu saya coba keluar dari ruang kamar di rumah sakit saya tuh, saya punya perasaan malu karena banyak banget orang ini ya. Nggak mau saya keluar. Habis itu saya tidur lagi. Nah dicari sama dokter perawat kan.
kamu kenapa nak mau keluar? Wah saya malu, saya nggak mau pakai kursi roda. Pokoknya saya harus jalan, saya bilang gitu, saya ngotot. Nah, dokter bilang, tranquilo gitu dia. Tranquilo itu kan dalam arti pelan-pelan gitu loh. Pelan-pelan, tranquilo, jigo, tranquilo gitu dia terus. Come on, spirit gitu dia. Habis itu lama sih dia gini ngasih sama akhirnya kurang lebih seminggu itu dia dokter dan perawat di sana menjelasin saya. Semua orang itu dunia tuh tahu kamu loh gini. Kamu tuh bukan dari kecil seperti ini gitu dia. Kamu ini insiden loh gitu dia. Kenapa kamu harus malu? Dan percaya sama saya gitu dia dokternya. Trust me gitu dia. Kalau kamu keluar, orang tuh kan melihat kamu tuh istilahnya kayak apa ya? Bangga dia melihat kamu nih. Cobalah percaya dah. Di Eropa saya lihat seperti itu. Begitu saya diajak keluar, itu saya diketemuin sama 5 orang dulu. Pintar dia untuk untuk mental saya itu loh. Ya. Kepercayaan diri saya itu biar timbul gitu. Pertama saya diajak 5 orang lu kumpul ngobrol sama orang-orang disabilitas juga kan. Habis itu di hari berikutnya selama kurang lebih 5 hari berikutnya lagi saya diketemuin sama 10 orang. Diajak saya ngobrol. Pokoknya mereka tuh welcome banget. Habis itu ke depannya lagi sampai 20 orang, ke depannya lagi sampai saya diajak keluar jalan-jalan ke tempat-tempat ramai lah di Itali di kota. Dan masyarakat di sana tuh betul-betul respect banget. Begitu kita dilihat, karena mungkin orang asing ditanya, wih, kamu kayaknya bukan orang Itali gitu. Akhirnya perawat saya yang ngajak saya itu, dia ngobrol dalam bahasa Itali kan. Nah, saya ngerti sih maksudnya. Dia ini kejadian di Costa Concordia. Sampai masyarakat Itali itu marah-marah dia. Oh, Schettino gini-gini, marah. Jadi mereka tuh tahu semua. Baru saya nyadarin waktu itu, oh ternyata poin yang pertama kita seperti ini, mental dulu kan, habis itu respect dari masyarakat. Jadi dalam hati saya berfeeling di sana orang seperti saya ini ya nggak usahlah dikasihani gitu, tapi dirangkul, diajak bersama. Makanya dari sana saya belajar langsung, saya belajar banyak di luar itu karena di Bali ini kan anggaplah di Bali saya lihat beberapa orang yang kena spinal injury itu mereka tuh setelah operasi pasti bed rest di rumah. Udah nggak ngapa-ngapain dah gitu loh. Makanya banyak saya nanya, paling fisioterapi datang berapa kali udah selesai gitu kan. Kalau di luar tuh enggak, mereka betul-betul berusaha lah ya. Pokoknya biar mandiri gitu loh. Kamu tuh biar bisa mandiri. Saya tuh nyetir diajarin sana bagaimana cara pakai kursi roda, bagaimana saya cara berpakaian di tempat tidur, bagaimana saya menggunakan toilet, bagaimana saya mandi, itu diajarin semua. Sebelum saya mandiri, itu saya nggak boleh pulang dulu. Harus stay dulu sana ya, nggak dikasih pulang saya. Pokoknya harus mandiri dulu gitu loh. Di situ kelebihan di rumah sakit dulu, makanya wah ini betul-betul pelajaran banyak bagi saya lah untuk di seperti spinal injury inilah. Makanya saya mau nerapin itu nanti di Bali. Mungkin ada orang yang membutuhkan pingin kadang-kadang di konten saya kan saya punya konten YouTube kan. Itu banyak yang nanya dulu, beli bagaimana caranya gini, beli bagaimana caranya gini ya. Makanya saya buatin konten. Nah, samping itu ada juga sampai dia nge-WA saya kan, orang dari Bandung. Semenjak dia nonton konten saya tuh dia mulai kayak ada kehidupan dia. Jadi dilihat semangat saya kan. Jadi dia ngechat langsung loh saya. Beli perkenalkan nama saya siapa namanya? Rafar siapa namanya? Orang Bandung. Habis itu dia sama kayak juga. Sama. Dia kecelakaan dulu di Bali katanya di Beleleng. Cuman dia orang Bandung kan, pas itu waktu main liburan kayak kesini dia kecelakaan. Nah setelah itu saya banyak ngobrol kan, saya telepon dia kan. Kamu setelah operasi gimana tindakan dari rumah sakit? Apakah kamu di fisioterapi? Ya itu dah 3 tahun dia katanya bed rest. 3 tahun loh bed rest. Terus kamu berarti ada okubitusnya kan? Saya bilang ya beli itu. Ya itu sembuhin dulu. Nanti saya kasih kok video-videonya gimana step-step. Apa itu beli? Okubitus tuh dalam arti kita kena duduk terlalu lama kan, ada luka di pantat tuh. Gitu. Ya, jadi makanya ini dari pihak rumah sakit sana sih dikasih saya cushion ini Mirak Roho, ini memang terbaik dia. Jadi kita mau duduk sehari pun enggak apa nih. Saya dulu pernah sih ngalamin okubitus tuh, cuman waktu di rumah sakit di Bali karena lama saya kan dapat demam saya itu bed rest selama 2 minggu. Itu karena saya nggak posisi saya nggak bolak-balik. Ya jadi okubitus karena dia lembab kan. Kalau di rumah sakit Itali kan bed restnya itu kayak ada udaranya dia. Jadi begitu dia kempes, ada sirkulasi udara. Ya sirkulasi udara, berarti dia kempes, dia ngumpal lagi. Nah setelah itu setelah saya udah bisa dilihat mandiri di rumah sakit, baru saya pindah ke green room.
Nah, green room ini saya sendiri. Itu berapa lama prosesnya? Kalau sampai juga mandiri? Pokoknya selama 4 bulanan lah. 4 bulan. 4 bulan ya? Ya, 4 bulan. Orang di sana biasanya bilang 2 tahun. Ya, 1 tahun. Beli bisa sampai itu dah. 4 bulan dah. Dari setelah kecelakaan tuh 4 bulan? Ya, 4 bulan itu dah. Pokoknya total semua dari saya operasi 2 bulan, kurang lebih itu dah total semua 4-5 bulanan lah. Karena saat itu kan stay sana setahun saya di luar. Setelah kecelakaan itu masih tinggal di luar? Setelah kecelakaan itu stay saya di setahun di sana. Nah itu pelatihan. untuk pembiayaannya tuh itu sudah dari, pembiayaan itu saya tanya dulu sama pihak rumah sakit, ini biayaan saya siapa, company atau katanya sih pemerintah. Pemerintah. Kalau emergency incident urgent emergency incident emergency itu biasanya pemerintah yang biayain. Pemerintah di sana ya? Pemerintah Itali itu yang biayain. Cuma pokoknya dia nggak peduli warga negara di mana aja. Ya, gitu dah. Gitu sih saya dengar. Makanya kalau penderita spinal cord injury saya tanya, karena saya ada lihat beberapa kawan baru lah saya punya di sana kan saudara orang-orang Itali sih yang spinal injury. Dia saya lihat pulang balik ke rumah sakit, habis itu seminggu pulang dia, habis itu 2 minggu lagi datang lagi, nginap di sana 2 minggu. Saya tanya, berapa kamu habisin uang untuk biaya rumah sakit? Dia bilang untuk spinal injury free. Nah itu udah pemerintah yang biayain, jadi nggak ada biaya apa. Dia mau datang tiap hari terserah dia gitu loh. Dia kalau istilahnya kondisi dia kurang fit ya datang ke sana, nginap sana seminggu. Dirawat kok sama perawat dan perawatannya penangannya itu sangat baik banget loh. Baik banget. Dia tidak mandang wah ini si A si B. Pokoknya begitu pasien spinal injury ya udah dia sigap gitu. Mereka sigap banget di sana. Siapapun dari negara manapun. Saya soalnya ngalamin itu gitu loh. Jadi rumah sakit itu emang khusus merawat orang-orang yang mengalami cedera itu ya? Ya istilahnya rumah sakit itu ada sih kayak rumah sakit Sanglah lah istilahnya. Tapi penanganan spinal injury itu memang dia ada khusus juga. Jadi rumah sakit itu ada ini yang untuk penyakit jantung di sini. Pokoknya komplit itu. Udah di blok-blok. Ya rehabilitasi untuk spinal injury ada juga gitu. Jadi pokoknya rumah sakit tuh kalau saya hitung tuh kayaknya 3 kali rumah sakit Sanglah kalau 5 kali bahkan besar banget rumah sakitnya. Dia aja keliling tuh sehari loh. Bener pakai kursi roda tuh tak kelilingin. Terus sampai akhirnya juga setahun tinggal di sana dan memutuskan untuk pulang. Gimana ceritanya? Ya itu awalnya saya bermimpi itu saya nggak tahu kenapa karena waktu itu kan saya tidurnya posisi ke kiri kan, miring ke kiri tempat tidur. Itu saya masih nonton acara ya TV One kayak gitulah cerita berita-berita di Bali. Dulu kan ada namanya Mivo TV. Jadi saya laptop dulu dikasih sama company, habis itu dikasih sama modem dalam arti untuk nyari wifi loh, itu kenceng banget. Itu 24 jam saya nonton tuh di laptop. Nah habis itu saya ketiduran, saya masih inget tuh kenapa saya bisa tidur ke kiri gitu loh. Ke kanan posisi saya. Nah itu antara mimpi dan tidak mimpi saya ada yang nyari orang besar. Nah, jadi orang besar, habis itu saya dilihat, habis itu, waktu saya ke kiri itu masih tidur. Nah, saya nggak tahu dia tuh kayak ngerangkul saya, dipindahin saya ke posisi kanan. Laptop saya masih hidup loh. Biasanya orang saya matiin laptopnya. Habis itu bangun pagi, pokoknya ada orang masuk gitu loh. Makanya saya tanya pagi itu pas saya bangun tuh, kamu kemarin nggak kesini? Nggak ada, dibilang sama perawatnya. Tapi saya pikir, kayaknya saya mimpi. Tapi kok bisa ke kanan tidur saya gitu loh. Dalam arti laptop sama masih hidup nih. Pikir saya lama, dari situ udah kayaknya leluhur saya pingin biar pulang saya gitu loh. Tapi juga bisa kan balik sendiri bisa? Bisa balik. Tapi kalau saya balik pasti saya sadar kok. Pasti balik saya. Dan saya posisikan lah kalau butuh tenaga. Ya kalau dalam tidur nggak mungkin saya bisa balik. Sampai sekarang pun nggak bisa. Pasti saya harus sadar. Pokoknya saya bangun baru saya balik, miringkan badan gitu. Nah itu anehnya. Makanya ini kayaknya leluhur yang nyari ke sini gitu loh. Kayak suruh pulang, makanya saya telepon bapak, Pak, yang mulai gimana? Saya pulang aja ya. Ya terserah, emang gimana. Habis itu saya bilang sama company kan, bla 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 bla. Saya sebenarnya sih dari company itu maunya 10 tahun saya di sana. Nah karena saya single, saya belum dalam arti kalau dikasih keluarga di sana tinggal oke lah gitu. Masa saya sendiri sana. Kecuali saya udah nikah sama istri saya sekarang, mungkin istri saya diajak di sana juga. Karena saya single harus sendiri. Nah saya pun nggak mau kan karena satu makanan juga karena spaghetti gitu nggak cocok kayaknya. Apalagi ngoreng ikan ayam tuh pakai butter aja gitu loh. Nah habis itu saya nyarankan untuk pulang dari pihak rumah sakit, oke lah, nggak masalah. Tapi
sebelum saya pulang saya dicek dulu. Pokoknya setiap ada masalah kesehatan saya belum boleh pulang, harus stay dulu. Pokoknya betul-betul saya fit 100% baru saya boleh pulang. Nah, di sana selama saya gini tuh saya pelatihan banyak dari belajar naik kursi roda juga, itu sangat penting juga belajar keseimbangan. Pokoknya kalau posisi jalan rusak saya harus bagaimana pakai kursi roda, posisi jalan turun bagaimana, posisi jalan naik saya harus bagaimana naik kursi roda, dan naik ke mobil pun saya bagaimana. Jigo kan ya, ada videonya kan di channelnya Jigo? Ada untuk gini ya, apa namanya? Caranya. Mobilnya ada. Ya. Tuh. Kalau ada yang mau lihat, ya. Teman-teman yang mempunyai cedera kayak Jigo bisa lihat di YouTube-nya Jigo. Apa nama channelnya Jigo? Jigo Jig Channel. Jigo Jig Channel. Ada jignya. Nah, itu video apa aja di sana Jigo? Ya mengenai hidup gini sehari-harinya ada ya, caranya. Semacam vlog lah ya kayak berarti ya. Ya kayak gitulah. Ya jangan iseng-iseng lah. Karena banyak nge-DM saya di Instagram juga kan. Yang spinal injury itu dia pengen tahu gak gimana sih. Makanya sampai ganti ban kursi roda pun saya ada videonya sana. Oh bisa sendiri. Sendiri. Nah itulah dalam ya bisa dibilang kekurangan bisa tapi menebar gini loh apa namanya? Semangat sama kebaikan ya kan semangat juga ya. Pokoknya intinya saya dengan kondisi seperti ini biar tidak sebenarnya sih saya nggak mau ngerepotin orang gitu. Ya, gimana kalau bisa biar semampu saya lah, kecuali kayak tadi mohon maaf kena naik tangga ya perlu bantuan. Oh iya kan nggak mungkin sendiri bisa itu juga. Pokoknya timnya Hellcast ini luar biasa. Nah jadi seperti itulah. Habis itu saya pulang ke Bali. Sebelum saya pulang ke Bali kan rumah sakit tuh dituju sama dari pihak rumah dokter di sana. Ya, di mana rumah sakit yang cocok untuk saya kan. Di Sangla dicek nggak tepat, di BMC cek nggak tepat. Akhirnya waktu itu ada rumah sakit Bali Royal Hospital kan. Nah di sanalah saya tempat. Saya nggak tahu tuh rumah sakitnya. Kok ada Bali Royal Hospital di mana ini gitu. Saya cek di Google belum ada waktu itu. Di Google belum ada. Ya, masih sawah, masih tanah kosong lah. Oh iya. Di mana ini? Nah itu sama istri saya sih ngecek. Habis itu ya saya kan terserah dari pihak rumah sakit sana lah. Akhirnya mereka memilih di Bali Royal Hospital. Di mana itu? Di Renon. Oh di Renon. Ya di Bali Royal Hospital. Di Bros loh. Oh Bros. Ya sana lah saya dituju. Waktu itu kan baru opening dia Brosnya. Nah itu lucunya waktu itu begitu saya sampai di rumah sakit itu saya dijaga banyak perawat dokter. Ada yang bawa tabung gas. Dikirain saya masih dalam keadaan di bed. Habis itu perawatnya nanya, permisi, ini pasiennya yang mana? Loh saya bilang. Loh, apanya yang sakit diginiin? Nggak ada, saya tinggal stay aja di sini untuk perawatan aja, saya bilang. Oh ya, itu dah. Ketawa saya sama perawat. Sekarang saya bawa perawat dari Itali langsung ke Bali kan. Habis itu saya istilahnya diobservasi lah di sana kan. Dikasih kamar. Di kamar 307 sih. Masih ingat saya di lantai 3. Di Bali? Iya di Bali. Di Bros. Nah itu di Bros, saya 1,5 tahun sih di sana. Perawatannya. Oh, di rumah sakit juga dirawatnya? Iya, di Bali Royal. Nggak, tapi pulang atau tinggal di rumah sakit? Langsung di rumah sakit saya tinggal. Setahun itu? Iya. Oh, nggak langsung pulang? Nggak sih, pulang paling nggak di hari apa pulang gitu. Oh gitu. Tapi juga udah bisa ini kan pakai kursi roda semua udah bisa kan? Waktu itu udah karena pelatihan di sana. Cuman harus tinggal di rumah sakit. Iya. Nah tapi itu hebat ya, maksudnya perawat rumah sakit yang di Itali itu nggak melepas gitu aja sampai ke sini pun perawatnya. Ikut dia. Dia jadi tanggung jawabnya pul-pulan tuh. Itu pun saya nge-request loh, benernya dia cuma sehari sini cuma nganternya. Itu pun saya nge-request loh, biar 2 minggu dia stay di sini. Akhirnya diterima. 2 minggu juga. Iya 2 minggu. Nah itu dibiayain semua oleh company. Gitu loh. Oh ya, mau nanya juga. Kan itu kecelakaan di tempat kerja di kapal pesiar itu. Kemudian pertanggungjawaban dari kapal itu sendiri seperti apa itu, Bli? Pertanggungjawabannya sih ya sampai saat ini sih masih dalam arti saya kira masih kerja nih. Masih kerja lah. Oh, tapi gitu. kalau ngomong masalah seleri ya privasi lah. Iya. Nah maksud saya apa? Yang penting masih tetap dipantau lah gitu lah. Oh gitu. Tanggung jawab lah perusahaannya. Tanggung jawab kan maksudnya. Ini pandemi soalnya. Kalau nggak pandemi ini setiap tahun nih bos saya kan selalu datang ke Bali dia. Oh gitu. Iya. Paling ya itu ngobrol-ngobrol biasa. Apa aja gini mu gitu. Iyalah. Ya itu aja sih. Oh biasanya dijenguk ya? Iya. Setiap tahun tuh pasti kesini dia. Dia kan soalnya udah punya villa juga di Bali kan. Gitu. Nah dari kapal itu juga ada nggak kira-kira maksudnya kru atau yang lain mungkin seperti Bli maksudnya apa namanya ya?
kan ada yang meninggal, tuh ada yang apa namanya? Modelnya kayak saya spinal injury ini. Iya. Nah, jadi dulu kru Indonesia itu di Costa 170. Iya. Kru Indonesia aja ya, 170. Itu 169 mereka selamat semua dan udah bisa balik ke Indonesia lah. Iya. Paling ada yang patah tangan dan patah kaki itu aja. Tapi itu kan rawat jalan kan bisa. Iya. Nah, satu-satunya pasien yang paling parah ya saya. Disaster banget. Jelek ban orang. Dulu saya SMP itu memang bajingan naik motor. Zaman-zaman Eric King dulu. RGR lagi. Itu saya di jalan tuh nggak pernah yang namanya slow. Gas terus, gaspol itu aja. Tapi jatuh saya paling nggak lecet gitu aja kan. Itu jatuh saya bisa dihitung 5 kali saya jatuh naik motor. Cuman begitu sekali insiden, wah remuk semua. Nah itulah istilahnya garis kehidupan lah. Kita nggak tahu kan hidupnya kita besok kayak gimana. Tapi syukurlah yang bisa modelnya kumpul sama keluarga, bisa apa namanya, masih bisa bernafas. Pokoknya selama nafas ini masih berjalan, saya akan melakukan kebaikan lah sama orang. Makanya saya saya buat kayak desain baju gitu kan, untuk sebenarnya untuk diri saya sendiri itu kan ada tulisannya in action no limit gitu. Berarti pulang dari rumah sakit di Bali tahun berapa itu? Tahun 2013 loh salah. Ya 2013 ya. Udah pulang. 2013 bulan apa ya? Oktober ya? Lupa dah saya. Nah itu juga mulai hidup normal apa gimana? Apa masih ada malu, trauma? Oh enggak. Itu saya sudah apa istilahnya udah diselesaikan di sana mentalnya udah bagus ya. Sudah diperbaikin di sana lah. Sudah di recharge mengenap lah. Udah di las semua lah. mindset saya yang malu-malu tuh udah dihilangkan lah itu. Pokoknya jadilah dirimu gitu. Pokoknya kamu tetap semangat gitu ya. Itu di 2013 ya. Ya. Sebenarnya dari sana sih udah dapet. Saya kesini tuh tinggal saya menjalanin aja lah gitu istilahnya. Tinggal waktu di Bali. Tapi kalau saya nggak dapat pelatihan seperti itu, mungkin aja saya di rumah loh. Mungkin nggak berani kemana saya. Iya benar. Sampai saya kemarin kan tahun lalu tuh sempat sama anak-anak Yayasan Cahaya Mutiara Ubud kan, saya buat event gitu loh. Jadi percaya diri saya tuh memang apa ya? Memang sudah gimana ya? Udah 100% lah saya tuh. Pokoknya kemanapun saya nggak pernah malu, nggak pernah apalah. Cuman ya kembali lagi ya, cuman ya, kita perlu rangkul lah itu loh. Makanya kalau orang-orang disabilitas itu sebenarnya orang-orang hebat semua loh yang saya tahu. Di Cahaya Mutiara itu kebanyakan orang-orang atlet luar biasa loh. Makanya di Cahaya Mutiara Ubud itu dulu di 2019 itu saya sudah diajak gabung gitu kan. Cuman saya waktu itu masih kepikiran ini anak Cahaya Mutiara Ubud ini seperti apa sih gitu loh. Akhirnya saya pantau terus, wah ternyata orang-orang hebat semua loh. Atlet semua tuh. Makanya semenjak pandemi, saya kemarin kan sempat ikut diajak latihan basket kan. Sebelum pandemi. Begitu saya ikut 3 kali, karena saya ingat waktu itu dari pelatihnya, siapa namanya Pak Agung, saya lupa saya. Itu saya diajak gabung karena saya mau dimasukin ke timnas. Gitu. Karena saya kan sifatnya low back. Nah, jadi pas waktu ngambil bola tuh, waktu berdiri tuh saya nggak bisa tambah bantuan, makanya saya dipakai cadangan gitu. Tapi dari body katanya sih saya masuk, dari bawa kursi roda, lincah udah. Sekarang cuman belajar ngesut bola aja gitu. Nah saya ikuti itu selama 3 hari, nah setelah itu pandemi. Break dulu lah setahun ya. Tapi ini mau buka sih, kemarin saya sempat diundang karena saya kebentur ada acara kan. Jadinya saya ditelepon sama teman baik saya ini Pak Yandame, namanya orang disabilitas juga. Tapi Pak Yandame ini dia bukan spinal injury. Jadi kalau yang cedera kursi roda ini kan ada 2, paraplegik namanya. Kalau saya spinal injury kan paraplegik sama tunadaksa. Daksa itu kayak polio dia. Jadi dari kecil ya seperti itu. Nah itu kemarin saya sempat ditelepon. Jigo kamu di mana nih? Ayo gini latihan basket. Nah kebetulan waktu itu saya ada kebentur acara. Kalau nggak salah saya main akustik deh waktu itu sama siapa? Sama Nok ya. Ya di mana ya, di Canggu kalau salah. Apa nama proyeknya dia? Rhythm of Glory. Jadi untuk kalian yang mau pingin dengarkan lagunya ada kok. Ada di YouTube juga. Ada. Rhythm of Glory. Keterbatasan tetap berkarya. Rhythm of Glory official namanya. Terus clothingnya gimana? Clothingnya ada? Ya ada sih. Nah ini
Saya buat clothing ini kan dalam artian gini loh, di keuntungan ini beberapa persen dulu saya mau donasikan gitu loh pada orang-orang yang butuhkan. Kebetulan kemarin saya buat waktu tahun lalu di acara apa dia Bohemia kalau nggak salah, festivalnya Cahaya Mutiara Ubud, itu sempat saya udah donasikan. Jadi ya hidup saya gini saya belajarlah untuk berbuat kebaikan, itu aja sih. Nama clothingnya Jojik juga? Jigojik. Ojik. Ojik. Di mana aja ada tuh? Di rumah aja, kalau ada orang order baru saya kasih. Iya. Saya ini belum bisa gini loh karena mahal-mahal sekali loh distribunya. Mungkin dari Electrohell kalau mau bisa dibicarakan lagi. Jadi nih sebelum ini udah hampir sejam ya, saya mau nanya sama Jigo. Ya. Apa bedanya Jigo sekarang sama yang dulu? Kalau saya dulu dalam keadaan normal sih kayaknya orang-orang biasa aja ya. Jadi pekerja gitu lah, pekerja keras. Cuman mentok itu doang. Semenjak saya kejadian spinal injury ini, plusnya banyak banget. Mungkin saya nggak bisa ketemu dengan kru Electrohell, mungkin saya nggak bisa ketemu sama Beli Jun Bintang, mungkin saya nggak bisa ketemu sama Dewi Pradewi gitulah istilahnya. Beberapa ya kayak Aji Krishna, orang-orang top lah gitu loh. Banyak hal positifnya. Hal positifnya banyak banget. Jadi mungkin saya nggak punya band akustik sama Ano lah gitu loh kan istilahnya. Memang sih punya grup band dulu kan, cuma udah bubar karena saya udah kerja di kapal kan bubar jadinya. Tapi tadi kaget loh saya datang belinya tadi sama Ano tuh. Ano keluar lewat pintu ini, pintu apa? Pintu samping penumpang. Nih sama siapa? Belinya sendiri yang nyuper ada. Ano nih terlaluan ya. Keren dia yang nyupirin apa gimana? Tapi udah bisa mandiri nyupir sendiri lah. Jadi gitulah kita saya tuh kepinginnya intinya biar nggak menyusahkan orang. Maaf juga ya. Kalau nyetir yang nggak bisa juga lakukan tuh apa aja? Berdiri aja. Berdiri sih. Kalau sama gerak kaki nggak bisa. Belum bisa. Nah, itu gimana? Gasnya? Itu gasnya ada di hand control manual sih namanya. Tapi kalau yang di Eropa itu ada yang elektrik. Cuman dari pihak sini di Indonesia nih kayaknya belum bisa masang. Soalnya sempat saya dulu nanya ke Auto 2000, ke dealer BMW di Eropa loh. Mereka nggak berani masang karena alatnya itu lumayan sih harganya. Kalau mereka bisa masang itu pasti saya beli itu alatnya. Karena mereka nggak bisa masang ya percuma juga saya beli kan. Jadi kalau saya beli mereka nggak bisa masang, saya mau jual di mana kan nggak bisa di sini. Nah, akhirnya saya nanya mendingan pakai yang manual aja dah, lebih praktis kayaknya gitu. Gimana sih cara kerjanya? Nanti lihat ya. Kalau diceritakan panjang itu. Bisa 2 jam nanti. Penasaran bisa kasian Electrohell nanti. Editornya kayak nanti. Nah, Beli kalau ada kesempatan lagi misalnya Beli bekerja di kapal pesiar lagi misalnya itu ada trauma atau enggak? Kalau trauma udah pasti. Tapi kalau kerja, kalau seandainya saya udah mulai bisa berdiri, pakai tongkat aja. Ya, itu udah maksud saya. Kemungkinan saya pasti berangkat lagi. Saya coba dulu. Kalau memang saya dalam arti merasa safe di sana, ya udah saya lanjutin karena dulu sempat company bilang mungkin saya ditaruh di posisi officernya. Kayak di inventory officer. Kerjaan itu sebenarnya sama sih. Karena passion Beli dah pesiar dari SMP ini ada kesempatan apalagi dengan maksudnya kondisi yang udah mungkin lebih membaik nanti dikasih kesempatan lagi gas lagi. Karena dulu sih planning saya 25 tahun saya di kapal. Jadi 10 tahun saya di Costa, mungkin 5 tahun saya di Hall gitu loh, pindah-pindah biar tahu lah berapa company. Setelah 25 tahun itu baru saya resign gitu. Baru buka apa? Dulu sih pinginnya saya buka bengkel sih. Karena bengkel pikir saya kan ada matinya. Orang rusak mobil pasti ke bengkel, rusak mobil pasti ke bengkel. Kalau punya Pertamina udah nggak mungkin. Karena biayanya cukup, luar biasa tuh biaya. Belum lagi nyari izin lagi. Kalau bengkel kan beli lahan 2 aro lah, 4 aro cukup. Gede kali bengkel. Nah itu dah. Jadi mobil saya dulu pernah punya teman sih orang-orang mekanik. Jadi asalnya ngidang, kayaknya bisa nih lagi. Ternyata insiden ya udah mungkin berdalih ke lain. Nggak, masih bisa Beli kan di bagian office aja. Cari pegawai ini. Tapi kalau nggak saya yang kontrol, nggak gini juga loh. Nggak puas juga loh. Harus saya nyobain. Makanya kadang-kadang saya nyuci mobil tuh, kecuci mobil itu cuci lagi. Iya sampai di rumah saya lapin lagi. Pokoknya kalau nggak saya yang megang tuh nggak puas loh. Bisa tanya dah sama si Ano. Makanya saking bersihnya.
Makanya orang-orang heran dah. Lemah apa nih gitu dari ngumpul bekedas enggak sih. Nah, itu saya dari dulu memang gini, dari SMP tuh, dari punya kendaraan tuh memang kalau saya bawa motor kendaraan kotor kayaknya berat banget. Harus bersih. Harus rapi. Tambah cepat kenceng motornya bersih. Iya, sugesti. Ya, jadi saya dulu pernah ya, pokoknya ngerasain rek-rekan udah pernah lah gitu. Dapat Mang. Juga minum alkohol? Weh, boleh lah. Wih. Boleh dikit ya. Ini minuman dari mana nih? Wis. Ini dari Barbarian. Barbarian Kultur kalau di IG-nya dia. IG-nya. Ini sponsor nih. Sponsornya. Wah. Dukungan. Kalau nggak ada ini nggak juga ya sampai sini ya. Iya. Barbarian menemukan kita. Barbarian namanya. Nanti Barbarian. Nanti cobalah buat tahun baru. Siap. Barbarian. habis minum ini bisa turun tangga sendiri mungkin. Kan saya coba. Barbarian. Barbarian. Kita juga ada ini John. Apa tuh? Woi. Nah, itu kamu beli di mana sih, Bang? Ini. Iya. Di Holo Pape. Holo Pape nih. Pas. Pas kebetulan nih. Holo Pape. Lengkap di sana berarti, Bang? Lengkap. Ini alamatnya di Jalan Veteran. Veteran, wow, dekat toko Sebelum Elektrohel. Toko Elektrohel. Di mana ya tuh ya? Sebelumnya pas. Pas sebelumnya Pokoknya- kanan jalan kan berarti ya? Kiri jalan. Oh, kiri jalan ya. Oh, iya. Elektrohel kan kiri jalan. Iya. Elektrohel kiri jalan. Sebelum Elektrohel adalah toko Pape 1 di sana. Oh, iya. Oh, deket Om yang ini tuh, yang suaranya serak tuh. Siapa sih itu? Ada. Ada tuh Om yang gini tuh, badannya gede tapi suaranya kecil dia kayak. Iya. Iya, John tahu Raya. Tahu aku tuh, dia sering ke toko tuh. Ya, kalau nongkrong di Iya, tapi lucu tuh Om ya tuh. Ya. Anak baju gini nggak itu? Siapa yang ngomong dia? Ya serius, badannya gede Mang. Suaranya kecil lebih. Oh, sana ya toko ya dia. Ya. Dah Bang. Kamu nge-vape enggak? Enggak, Nanti nge-vape ya? Nggak pasti nge-vape lah. Ya, Nanti belinya di sana lah. pasti beli ya. Murah-murah sana Mang. Murah. Woi, mantap. Diskon tahun baru. Oh, ada diskon juga? Diskon. Wah, tuh buat semua lu. Terus liquid lengkap pasti juga, Mang. Nah, anak kantor semua kan beli di sana. Wih, iyalah. Terus apa lagi ini ya, Mang? Habis ini kita makan Babi guling babi Chandra. guling Chandra nih. Weh. Juga udah makan? Belum sih. Belum. Wah. Makan babi. Makan sih, makan segalanya. Mau makan segalanya? Iya. Ya, tos dulu lah, tos dulu. Oke, tos Yo. dulu. Cheers. Apa nih? Barbarian. Barbarian. Sampai slokinya ada barbarian ada kali. Iya. Oke, Barbarian. Cheers. Yo, cheers. Sudah hampir 1,5 jam ya. Ntar lu, Kita ternyata enak juga loh. Duh, enak Wah, ya. enak Nih. itu. Ini nggak strong banget kayak koktail Iya. ya. Pokoknya minumnya santai. Santai. Weh, santai. Cocok dah sama podcast di Hellcast nih. Santai. Iya. Minumnya santai. Podcastnya santai sama minumannya santai banget. Iya. Barbarian. Baik, thank you banget. Nanti habis minum pokoknya Babi guling langsung Chandra. nge-green di tengah Bang. Turun sendiri belinya. Bisa deh. Langsung loncat dari atas. Jangan loncat. Oke, sebelum Oke. kita akhiri, Jigo ada Ini banyak sekali sih pengen yang dibahas hari beli Jigo. Yes. Banyak sekali membuka kita, semangatnya luar biasa dalam kondisi seperti ini. Terima kasih banyak. Banyak sekali sebenarnya, kurang lama sebenarnya Ya. kita ngobrolin juga mah. Karena dikasih cuma 1 jam ya. Kalau ini diobrolin bisa 1 hari Iya. loh. Masalah lebih. 1 hari pun saya temenin loh. nanti kita lanjutkan di luar. Iya. Siap. Soalnya baterainya mau habis kan. Baterai kamera ya sanggup nanti dia. Ayo Bang, silakan ditutup Bang. Dan Jigo ini kesanan-pesan. Oh ya pesanan ke sana dulu deh. Oke, pesan-pesan saya. Buat teman-teman yang di sana di luar sana yang Ya buat siapapun yang nonton siapapun. ini, ya Jadi pesan saya terutama untuk yang disabilitas, kalian jangan pernah putus asa, kalian jangan pernah patah semangat. Saya pun dulu orangnya pernah hampir bunuh diri juga karena depresi. ya. Jadi saya bisa bangkit lagi. Jadi karena apa? Semangat lah. Pokoknya jangan merasa kecil hati, jangan merasa malu, jangan merasa. Pokoknya kalian bisa lakukan apa saja, terutama orang disabilitas ya. Pokoknya semangat terus dan gaspol. Iya. iya. Semangat. Oke, jangan lupa subscribe, like and share.
Ya, jangan lupa juga berkunjung ke channelnya Jigo. Apa nama channelnya Jigo? Jigo Jig Channel. Jigo Jig Channel ya. Atau ke Instagram saya boleh juga. Boleh. Jigo_Jig 806. Ya. Oke. Itu lihat kesehariannya Jigo ya, ada di sana, apapun ada di sana. Oke, sampai jumpa di Hellcast lagi 2 minggu.